Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ya, untuk materi terakhir akan saya sampaikan. Mungkin agak telat ya, tapi tidak masalah, memang saya sesuaikan nanti supaya teman-teman pas pengumpulannya untuk saat pengumpulan bersamaan dengan ujian akhir semester ya. Sekaligus ini nanti menutup untuk materi kita selama satu semester, yaitu tentang administrasi pelaporan. Jadi bagaimana teman-teman memasukkan nilai yang telah teman-teman dapatkan ke dalam format rapot K13. Ya, untuk tentang fungsi pelaporan, pengertian pelaporan, jenis pelaporan itu sudah di dalam makalah kemarin dijelaskan. Saya tidak perlu jelaskan karena itu secara teoritis bisa dipahami sendiri. Ini saya jelaskan secara praktisnya, yaitu tentang memasukkan ini dalam format K13. Jadi perlu teman-teman ketahui perbedaan besar dalam format K13 itu kemarin salah satu ciri-cirinya adalah adanya namanya penilaian autentik. Jadi format raportnya itu harus bisa menggambarkan autentik. Ya, jadi menggambarkan tentang siswa itu punya kelebihan apa dan kekurangan apa, kondisi siswa seperti apa, itu harus benar-benar diketahui. Makanya sebagai guru autentik, itu harus benar-benar guru yang mampu memahami siswa. Dan cantik penggunaan cara penilaian itu harus bervariasi. Ya, jadi tidak monoton hanya dengan menggunakan tes atau menggunakan penugasan saja, tapi juga ada berbagai cara penilaian supaya kemarin yang teman-teman diskusikan bahwa guru itu harus memahami antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Ya, itu. Kemudian untuk dalam pembuatan raport K13, ya, jadi nanti ada bedanya dengan raport yang sebelumnya. Formatnya itu sangat-sangat berbeda sekali. Kalau dulu mungkin teman-teman punya raport itu hanya penulisannya adalah angka, kemudian Latin atau angka, kemudian yang tulisannya misalnya 90, bukan angka. Nanti sampainya hanya tulisan 90 itu. Tapi di sini tidak ya. Jadi nanti terkait nilai, ada namanya predikat, ada namanya deskripsi. Ya, nilai itu adalah yang kemarin teman-teman dapat, yaitu nilai akhir satu semester. Kemudian predikat itu adalah kategorisasi anak itu mendapatkan A, B, C, atau D, yaitu sangat baik, apakah cukup, ataukah perlu bimbingan. Kemudian nanti ada deskripsi. Deskripsi itu menggambarkan anak memiliki kelebihan apa dan kekurangan apa. Ada dua versi, saya sampaikan di sini ya. Jadi di dalam panduan penilaian K13 itu ada dua versi. Ada yang mengatakan penulisannya adalah cukup dengan yang tertinggi, nilai KD tertinggi dan nilai KD terendah. Berarti misalnya tertingginya itu sangat baik, terendahnya cukup, berarti sangat baik dalam KD berapa yang punya apa dan cukup dalam KD berapa yang punya apa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya ditulis semua. Jadi semua KD misalnya ada 5 KD berarti sangat baik dalam KD berapa dan berapa, kemudian cukup dalam KD berapa dan berapa, kemudian perlu bimbingan dalam KD berapa misalnya itu. Jadi ada dua versi. Cuma nanti kita makainya adalah cukup yang sangat baik, cukup yang tertinggi dan terendah, sebagaimana format rapat yang banyak digunakan di lembaga. Kemudian menyinggung terkait adanya aplikasi ya. Jadi aplikasi yang dibuat itu memang kalau di dalam penggunaannya masing-masing lembaga itu tidak dibakukan. Jadi silahkan lembaga ini mau menggunakan aplikasi yang dikeluarkan siapa, yang berupa apa. Kemudian masing-masing lembaga itu nanti formatnya seperti apa ya. Tapi panduan dalam penulisan rapat itu sama ya. Jadi panduannya sama, tapi kalau menggunakan aplikasi nanti berbeda. Ya, bedanya apa? Tentu saja nanti hasil outputnya dalam deskripsi itu juga berbeda. Yang pasti fungsinya untuk aplikasi itu adalah untuk mempermudah guru dalam merekap. Jadi nanti juga untuk keluarnya itu juga lebih mudah ya. Jadi tinggal memasukkan KD-nya apa saja, kemudian nanti skor siswa berapa, KKM-nya berapa, nanti sudah keluar sendiri mulai predikat dan juga deskripsi. Jadi tidak input nulis satu persatu. Itu ya. Tapi kekurangannya adalah ya guru tidak tahu secara detail ya. Tapi kecuali kalau guru setelah dikeluarkan atau sebelum dicetak itu dicek lagi oleh guru. Itu bagus. Tapi kalau guru hanya cetak ya sudah dibagikan, ya guru nggak tahu perkembangannya siswa seperti apa ya. Karena itu kan fungsinya untuk membantu. Sama halnya dengan kalkulator ya. Kalau kita ngitung penjumlahan pembagian kan kalau kita ngitung sendiri, oh kita tahu kenapa kok ini jadi angka ini. Tapi kalau kalkulator kan nanti tiba-tiba ketemu hasil akhir seperti itu.
Oke, ya itu. Sekarang kita masuk pada administrasi pelaporan di sikap spiritual, ya. Nah, ini kita mengacu pada refleksi 4 kemarin. Jadi dalam refleksi 4 kemarin teman-teman sudah membuat ya, ini yang bagian rekap ya, rekap penilaian, yaitu dalam refleksi 4 kemarin saya menggunakan nama Ahmad, Ali, Asri, Siti. Ini sama sih sesuai, jadi tidak dirubah. Nanti teman-teman juga jangan dirubah. Jadi sesuai dengan yang teman-teman buat untuk kita masukkan ke dalam rapor. Nah, ini Ahmad ya, ini kan bersyukurnya sangat baik, berdoanya sangat baik dan perlu bimbingan berarti sudah meningkat. Ali ini sangat baik, yang lain baik ya. Kemarin saya sampaikan kalau anak yang tidak tercatat bagaimana? Nah, kemarin ada yang tanya juga ketika sesi tanya jawab, kalau nanti ada anak yang tidak tercatat gimana? Nah, diasumsikan baik kalau dalam penilaiannya observasi atau ya maaf jurnal ya. Kemudian Asri ini berarti ketakwaannya sangat baik, bersyukurnya perlu bimbingan. Siti semuanya baik. Nah, ketika dimasukkan dalam raport, Ahmad ini berarti, nah ketentuan kalau raport sikap ya, itu satu, kalimatnya tidak boleh kontras. Jadi tidak boleh misalnya tetapi, namun, nah itu tidak boleh. Jadi harus kalimatnya berupa kalimat yang memotivasi. Contoh ini ya, Ahmad. Ananda Ahmad selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini kan bersyukur sangat baik. Selalu atau sangat baik itu boleh. Memperlihatkan sikap baik dalam ketakwaan dan toleransi beragama. Nah, ini. Nah, koma. Sikap berdoa sudah meningkat. Nah, sikap berdoanya kan sudah meningkat. Ya. Kemudian Ali. Oh iya, predikatnya ya sangat baik. Ya, predikatnya ini sangat baik. Sudah. Ali. Ananda Ali sangat baik dalam mengamalkan sikap toleransi, menunjukkan sikap baik dalam ketakwaan, bersyukur dan berdoa ya. Itu Ali ya, yang ini. Kemudian Asri ini ada sangat baiknya di ketakwaan, kemudian perlu bimbingannya di bersyukur. Bagaimana kalimatnya? Ananda Asri menunjukkan sikap ketakwaan dengan sangat baik, ya, atau selalu menunjukkan sikap ketakwaan juga boleh. Memperlihatkan sikap baik dalam toleransi dan berdoa. Nah, ini kalimatnya bimbingan, bukan tetapi atau namun ya, tapi kalimatnya memperlihatkan sikap baik dan toleransi dan berdoa. Dengan bimbingan dan pendampingan akan mampu meningkatkan sikap bersyukur. Jadi Ahmad ini bukannya tidak punya sikap bersyukur, tapi perlu bimbingan dan pendampingan. Ini motivasinya. Jadi harus dibimbing dan didampingi, diarahkan supaya dia bisa menunjukkan sikap bersyukur. Kemudian Ananda Siti memperlihatkan sikap baik dalam ketakwaan, toleransi, bersyukur, dan berdoa. Oke, sama halnya dengan spiritual ya. Ini yang merah apa? Yang merah itu adalah misalnya dari guru mapel lain ya. Karena kan kalau untuk sikap itu tidak per guru mapel untuk rekap hasil akhirnya, hanya satu paling atas ya. Jadi seluruh yang ngisi adalah nanti wali kelas ya. Itu untuk sikap, baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial. Yang kemarin saya jelaskan. Saya ini Ahmad. Nah, Ahmad berarti perlu bimbingannya ada pada jujur. Kemudian sangat baiknya ada pada percaya diri, peduli, sama tanggung jawab. Ananda Ahmad selalu bertanggung jawab, peduli dan percaya diri, memperlihatkan sikap baik dalam kedisiplinan dan santun, dengan bimbingan dan pendampingan akan mampu mengembangkan sikap jujur. Asri menunjukkan sikap baik, sangat baik dalam percaya diri. Ini sangat baiknya memperlihatkan sikap yang baik dalam kejujuran, kedisiplinan, santun, dan kepedulian. Dengan bimbingan dan pendampingan akan meningkatkan sikap tanggung jawab. Ini Asri. Siti selalu menunjukkan sikap kedisiplinan, memperlihatkan sikap baik dalam kejujuran, tanggung jawab, santun, dan percaya diri. Sudah mampu meningkatkan sikap kepedulian. Meningkatkan berarti awalnya kurang perlu bimbingan sudah menjadi sangat baik. Itu untuk sikap ya. Saya tekankan sekali lagi untuk sikap perlu diingat bahwasanya kalau sikap itu harus kalimatnya tidak boleh kontras dan berupa kalimat yang memotivasi, dan semua sikap dituliskan. Sikap yang ingin dicapai selama 1 semester itu apa? Sikapnya apa saja sesuai dengan pada KI-mu. Jadi nanti masing-masing kelas itu punya sikapnya masing-masing semester, karena KI 1 dan 2 itu biasanya sifatnya adalah per semester
Ya, nanti semester depan bisa saja ganti sikapnya yang harus ditunjukkan. Kemudian penilaian KI 1. Maaf ya, ini KI 3 ya, keliru ya. KI 3 pengetahuan. Nah, ini SKI tadi. Ini yang kemarin saya untuk rekap saya ya di refleksi 4 ya. Ini saya rubah. Yang hijau ini berarti tertinggi, yang merah itu terendah. Ini hijau tertinggi, ini terendah, ini tertinggi, ini terendah ya. Tuh. Ini di HPH. Kenapa HPH? Karena kita akan mencari nilai KD yang tertinggi dan terendah nanti untuk deskripsi. Kemudian ini HPA kemarin. Nah, yang dimasukkan ke dalam rapot adalah ini. 84, 85, 85, 80. Nanti berarti yang tertinggi sama terendah itu deskripsi. Ini nilainya ya, nilainya sudah ada. Nah, untuk predikat sekarang. Penentuan predikat itu melihat pada KKM. Misalnya KKM-nya adalah 80. Ya, rumusnya adalah nilai maksimum KK. Nilai maksimum dikurangi KKM dibagi 3. 3 itu adalah diambil dari C, B, dan A. Ya, D itu otomatis adalah yang di bawah KKM. Ya, jadi kalau ini KKM-nya 80 berarti D itu atau perlu bimbingan itu adalah di bawah 80. C, nah ini kita cari dulu. Nilai maksimum KKM kan 100 ya nilainya. Kemudian dikurangi KKM-nya 80 dibagi 3. 100 dikurangi 80, 20 bagi 3, 6,6666 atau 6,67. Dibulatkan menjadi 7. Nah, 7 inilah yang disebut dengan panjang interval. Berarti KKM-nya 80, D itu berarti di bawah 80 atau di bawah KKM, C itu antara 80 sampai 86, yaitu 7. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Itu C. B berarti 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Ada 7 interval. A berarti di atas 93, berarti mulai 94. Ya. Berarti untuk Ahmad tadi, ini kan dapat 84. 84 berarti masuk di kategori predikatnya adalah C. Ya, atau cukup. Ya. Nah, cukup. Ya, nanti di deskripsi juga sama. Ini juga digunakan untuk menuliskan deskripsi. Ya, karena Ahmad ini tertingginya 93, terendahnya 80, berarti nanti yang dituliskan adalah Ananda Ahmad sangat baik. Ya, berapa? 93. Oh, 93 berarti baik. Baik dalam nanti KD berapa itu, kemudian cukup dalam KD berapa itu, karena 80. Oke, kemudian ini nanti dituliskan untuk KD-nya ya, KD 1 semester ya. Jadi ini misalnya KD SKI kelas 9 itu ada 5 KD ya. Jadi ini dituliskan semuanya. Untuk apa? Nanti untuk membantu memasukkan deskripsi. Ketentuannya dalam pembuatan deskripsi menggunakan nilai KD tertinggi dan nilai KD terendah disesuaikan dengan pencapaian predikat sesuai KKM. Maksudnya KKM-nya tadi berapa. Nah, SKI Ahmad yaitu 84, predikatnya adalah C ya. C, kalau predikat penulisan di sini biasanya menggunakan C-nya, tapi C itu cukup ya. Jadi sama saja pada dasarnya ya. Tapi biasanya menggunakannya adalah labelingnya atau predikatnya yang abjadnya. Nah, nanti di sini deskripsikan untuk membedakan yang ada di deskripsi. Nah, tadi kan baik ya, baik dalam KD 1 ya. Kita cek lagi. Ahmad itu KD 3.1 sangat 3.1 baik, KD 3.2 dan 3.3 apa ini? Cukup ya. Cukup. Pak, kok ini 2? Nah, ini kalau terjadi kasuistik ya, kalau 2 boleh ditulis semuanya. Ya, kalau lebih baik ditulis keduanya karena 2 KD ini menunjukkan anak ini pencapaiannya terendah. Nah, 1 itu memahami sejarah masuknya Islam, 2 memahami sejarah kerajaan Islam, 3 memahami biografi. Nah, Ananda Ahmad baik dalam memahami sejarah masuknya Islam di Nusantara mulai perdagangan sosial dan pengajaran. Cukup dalam memahami sejarah kerajaan Islam di Jawa, Sumatera, Sulawesi. Memahami biografi para tokoh dan seterusnya. Kemudian Ali sama 85 berarti C. Sangat baiknya. Nah, ini Ali kan sangat baik ya. Ali, kita cek ya biar teman-teman ya. Nanti silahkan dipahami sendiri. Ali itu tertingginya di 5. Ya, KD 3.5, 95, KD 3.1, 64. 64 berarti perlu bimbingan. Ananda Ali sangat baik. Aduh.
Ananda Ali sangat baik dalam memahami semangat perjuangan Abdur Rauf Singkel, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Aswander dan seterusnya. Perlu bimbingan dalam memahami sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan sosial dan pengajaran. Dan seterusnya, ya biar durasi waktunya tidak terlalu banyak. Siti sama, Asri juga sama. Nah, kalau keterampilan juga sama. Bedanya kan keterampilan kemarin tidak ada rekap akhirnya. Langsung rekapnya adalah pada persiswa. Sama halnya dengan tadi, nanti dilihat tertingginya berapa, terendahnya berapa, ya. Ini adalah skornya nilai akhir rapatnya 83. Terus disesuaikan dengan KKM-nya berapa. Ini permisalan KKM-nya adalah 65. 65 berarti 100 kurangi 65, 35 dibagi 3, 11,67 yaitu 12. D-nya itu di bawah 65, C-nya 65 sampai 76, ada 12 interval. B-nya 77 sampai 88, A-nya adalah yang di atas 88. Kita ambil contohnya adalah Siti saja ya. Siti ini 84, tertinggi 390, 79 terendah. Ya. Untuk 79 itu masuknya baik. 94 masuknya berapa tadi? 84 masuknya baik, kemudian 79 sama 95 masuknya sangat baik. Ya, berarti nanti masuknya adalah Siti. Saya contohkan yang Siti saja ya. Ananda Siti. Nah, 84 berarti baik kan? B. Ananda Siti sangat baik dalam menceritakan biografi Abdur Rauf Singkel dan seterusnya, baik dalam memaparkan alur perjalanan. Nah, ya, karena tadi predikatnya sangat baik dan baik ya. Pak, ini berarti sama di KD-nya. Beda. KD di pengetahuan dan KD keterampilan itu beda. Walaupun sama-sama kalimatnya seperti ini, tapi kan kalau KD 3 titik atau pengetahuan itu pasti memahami, menganalisis dan sebagainya. Tapi kalau di keterampilan itu menceritakan, memaparkan, menggambarkan, mendeskripsikan dan sebagainya. Seperti yang dulu kita pelajari di penilaian pengetahuan dan kognitif dan psikomotorik. Ya, jadi nanti KKO-nya berbeda. Oke. Contoh lain itu ada Asri, Ananda Ali. Ananda Ali sangat baik dalam menceritakan biografi Abdurrahman Rauf Singkel dan seterusnya, ada baik dalam membuat peta konsep dan seterusnya. Itu ya. Nanti silakan dipelajari, dibaca ini. Ya, tadi ada beberapa yang tipe seperti KI 1 malah pengetahuan ya, tapi KI 3 maksudnya ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Nanti silahkan teman-teman bisa memahami lagi. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Yang penting teman-teman nanti sesuai alur. Jangan merubah apa yang sudah teman-teman buat kemarin di refleksi 4. Karena itu nanti tinggal melanjutkan menjadi refleksi 5. Sehingga teman-teman benar-benar sinkron mulai dari bagaimana membuat perencanaan atau kisi-kisi, kemudian skornya, merekapnya, sampai dengan memasukkannya ke dalam raport format K13. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.